Bayangkan kamu menjadi miliarder dunia. Uangmu bisa membeli hampir apa saja. Pesawat pribadi, hotel mewah, mobil super mahal, rumah besar di berbagai negara. Tapi kamu justru dikenal karena hal sebaliknya. Naik pesawat kelas ekonomi, memakai mobil tua, menginap sederhana, belanja murah, dan menghitung biaya sekecil apapun. Itulah reputasi yang melekat pada Ingvar Kamprad, pendiri IKEA. Bagi sebagian orang, ia terlihat sangat hemat. Bagi sebagian lain, ia terlihat terlalu pelit. Tapi, kalau kita melihat lebih dalam, kebiasaan hemat Kamprad bukan hanya gaya hidup pribadi. Ia menjadi salah satu fondasi cara IKEA berpikir. Karena IKEA bukan hanya toko furnitur. IKEA adalah sistem besar yang dibangun di atas satu ide sederhana. Bagaimana membuat desain rumah yang bagus bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Ingvar Kamprad lahir di Swedia, tumbuh di lingkungan yang sederhana, dan sejak kecil sudah dekat dengan dunia jual beli. Ia bukan tiba-tiba menjadi raja furnitur. Awalnya, ia menjual barang-barang kecil, korek api, pulpen, dompet, barang kebutuhan sehari-hari. Dari sana, ia belajar sesuatu yang kelak menjadi DNA IKEA. Orang tidak hanya ingin produk bagus, mereka ingin produk bagus dengan harga yang masuk akal. Pada tahun 1943, saat Kamprad masih sangat muda, ia mendirikan IKEA. Nama IKEA sendiri berasal dari gabungan beberapa hal, Ingvar Kamprad, Elmtarit, dan Agunarit. Ingvar Kamprad adalah namanya. Elmtarit adalah farm tempat ia tumbuh. Agunarit adalah desa asalnya. Jadi sejak awal, nama IKEA bukan hanya nama perusahaan. Ia adalah jejak personal. Jejak anak desa Swedia yang perlahan membangun bisnis dari skala kecil. Namun yang menarik, IKEA tidak langsung menjadi raksasa furnitur. Ia tumbuh bertahap. Dari bisnis kecil, ke katalog, ke furnitur, ke toko, ke sistem distribusi, ke desain yang bisa diproduksi massal, ke flat pack, ke self-assembly, ke pengalaman belanja yang sangat khas. Dan di balik semua itu, ada satu pola pikir yang terus muncul. Jangan membuang biaya jika biaya itu tidak memberi nilai kepada pelanggan. Bagi Kamprad, hemat bukan sekadar menyimpan uang. Hemat adalah strategi. Jika biaya transportasi bisa ditekan, harga produk bisa turun. Jika pelanggan bisa merakit sendiri, biaya layanan bisa turun. Jika desain dibuat efisien, produksi bisa lebih murah. Jika kemasan dibuat rata, penyimpanan dan pengiriman bisa lebih mudah. Jika toko dirancang sebagai pengalaman, pelanggan bisa melihat, memilih, mengambil, dan membawa pulang barang sendiri. Ini bukan pelit biasa. Ini adalah desain sistem. Tapi tentu saja, reputasi Kamprad sebagai orang yang sangat hemat membuat banyak orang terkejut. Karena biasanya, kita membayangkan miliarder hidup serba mewah. Kamprad justru sering diceritakan sebagai orang yang menghindari kemewahan. Dan ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah Ingvar Kamprad hanya orang kaya yang pelit? Atau justru ia membangun salah satu filosofi bisnis paling kuat di dunia modern? Untuk menjawabnya, kita harus melihat bagaimana hidup hemat berubah menjadi model bisnis global. Kalau kita masuk ke IKEA, ada satu hal yang langsung terasa berbeda. Banyak barang tidak datang sebagai furnitur jadi. Mereka datang dalam kotak, rata, rapi, bisa ditumpuk, bisa dibawa pulang, lalu dirakit sendiri di rumah. Inilah salah satu rahasia besar IKEA, flat pack furniture. Ide ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Furnitur yang sudah jadi memakan banyak ruang. Satu meja yang sudah dirakit membutuhkan volume besar dalam gudang dan truk. Tetapi, jika meja itu dibongkar menjadi beberapa panel datar, ruang yang dibutuhkan jauh lebih kecil. Lebih banyak barang bisa masuk ke gudang. Lebih banyak produk bisa masuk ke kendaraan pengiriman. Biaya logistik turun. Biaya penyimpanan turun. Risiko pengiriman bisa dikurangi. Dan harga akhir bisa ditekan. Tapi, flat pack hanya satu bagian. Bagian lainnya adalah self-assembly. Pelanggan membeli produk, membawa pulang, lalu merakit sendiri. Bagi sebagian orang, ini merepotkan. Tapi, dari sisi bisnis, ini revolusioner.
Karena IKEA memindahkan sebagian proses terakhir kepada pelanggan, bukan dalam cara yang terasa memaksa, tetapi dalam bentuk pengalaman. Kamu ikut membangun furniturmu sendiri. Ini membuat harga bisa lebih rendah, dan harga rendah adalah inti dari daya tarik IKEA. Kemprat memahami bahwa desain bagus sering dikaitkan dengan orang kaya. Furnitur indah, minimalis, dan fungsional biasanya mahal. IKEA mencoba membalik itu, bukan dengan membuat barang asal murah, tapi dengan bertanya, bagaimana kalau sejak awal produk didesain agar bisa murah? Bukan murah karena kualitasnya diabaikan, tapi murah karena sistemnya efisien. Desain harus mudah diproduksi, bahan harus dipilih dengan cerdas, kemasan harus hemat ruang, instruksi harus bisa dipahami tanpa banyak kata. Toko harus membuat pelanggan bisa melihat dan mengambil barang sendiri. Gudang harus menjadi bagian dari pengalaman belanja. Disinilah filosofi hemat Kamprat menjadi sangat penting. Ia bukan hanya meminta orang mengurangi biaya. Ia membangun budaya yang terus bertanya, apakah biaya ini benar-benar diperlukan? Jika tidak, hilangkan. Jika bisa disederhanakan, sederhanakan. Jika bisa dibuat lebih efisien, buat lebih efisien. Budaya ini sering disebut cost consciousness, kesadaran biaya. Bukan berarti anti kualitas, tapi berarti setiap biaya harus punya alasan. Dan ini juga tampak dalam cara Kamprat hidup. Kisah tentang ia naik kelas ekonomi, memakai mobil sederhana, berburu harga murah, atau menghindari kemewahan menjadi simbol budaya itu. Ia seolah ingin berkata, kalau pendirinya saja tidak hidup boros, perusahaan juga tidak boleh berpikir boros. Namun di sini kita perlu seimbang. Hemat bisa menjadi kekuatan, tapi hemat yang terlalu ekstrem juga bisa dipertanyakan. Kapan efisiensi menjadi kecerdasan bisnis, dan kapan efisiensi menjadi obsesi yang terlalu keras? Pertanyaan ini penting karena banyak perusahaan suka memakai kata hemat untuk membenarkan semua pemotongan biaya. Padahal tidak semua penghematan itu baik. Jika penghematan merusak kualitas, itu bukan strategi. Jika penghematan menyusahkan pekerja, itu masalah. Jika penghematan membuat pengalaman pelanggan buruk, itu bumerang. Jika penghematan hanya demi keuntungan, bukan demi nilai, itu kehilangan arah. Yang membuat IKEA menarik adalah ambisinya untuk menghubungkan efisiensi dengan misi, membuat furnitur fungsional dan desain bagus lebih terjangkau. Jadi Kamprat bukan hanya membangun toko, ia membangun cara berpikir. Sebuah cara berpikir yang membuat setiap meja, kursi, rak, katalog, dan kotak kardus menjadi bagian dari sistem besar. Sistem yang mengubah rumah jutaan orang. Tapi kisah Kamprat tidak berhenti di sana. Karena di balik kesederhanaan dan penghematan, ada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seorang pria dengan gaya hidup anti mewah bisa membangun salah satu brand paling dikenal di dunia? IKEA menjadi besar bukan hanya karena menjual furnitur. IKEA menjual sebuah ide. Rumah yang rapi, indah, dan fungsional tidak harus hanya dimiliki orang kaya. Ini adalah ide yang sangat kuat, karena rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat orang makan, tidur, bekerja, berkumpul, tumbuh, dan merasa aman. Jika desain rumah yang baik hanya bisa dibeli oleh orang berduit besar, maka kenyamanan menjadi barang mewah. IKEA mencoba membuatnya terasa lebih demokratis. Kamu bisa masuk toko, melihat ruang contoh, membayangkan hidupmu di dalamnya, memilih produk, mengambil kotaknya, membayar, membawa pulang, lalu merakitnya sendiri. Di satu sisi, ini belanja. Di sisi lain, ini pengalaman. Kamu tidak hanya membeli rak, kamu membeli kemungkinan. Kamar yang lebih rapi, dapur yang lebih tertata, ruang kecil yang terasa lebih lega, rumah sederhana yang terasa lebih nyaman, dan semua itu dibungkus dengan desain yang mudah dikenali. Minimalis, fungsional, terang, sederhana, tidak terlalu mewah, tapi terasa modern. Inilah kekuatan IKEA. Ia tidak menjual kemewahan, ia menjual akses. Dan di balik akses itu, ada filosofi Kamprat tentang biaya. Baginya,
Harga rendah bukan sekadar promosi. Harga rendah adalah disiplin. Agar harga rendah bisa bertahan, seluruh sistem harus mendukungnya. Desain harus mendukung. Produksi harus mendukung. Logistik harus mendukung. Toko harus mendukung. Katalog harus mendukung. Budaya perusahaan harus mendukung. Jika satu bagian boros, dampaknya bisa sampai ke pelanggan. Karena itu, reputasi Kamprat sebagai orang yang hemat menjadi bagian dari cerita IKEA. Tapi tentu saja, warisan seseorang tidak pernah sepenuhnya sederhana. Kamprat adalah figur besar, tetapi juga bukan figur tanpa kontroversi. Beberapa bagian dari masa lalunya pernah menjadi perdebatan publik. Ia juga sering dikritik karena gaya hematnya kadang terasa sangat ekstrem bagi sebagian orang, dan justru karena itu kisahnya menjadi lebih manusiawi. Ia bukan karakter motivasi yang sempurna. Ia adalah manusia kompleks yang membangun perusahaan luar biasa, membawa filosofi kuat, tetapi tetap punya sisi yang bisa diperdebatkan. Yang bisa kita ambil bukan berarti kita harus meniru semua kebiasaannya. Tidak semua orang perlu naik ekonomi terus. Tidak semua orang perlu memakai mobil tua. Tidak semua orang perlu hidup terlalu ketat. Dan tidak semua bentuk penghematan itu sehat. Pelajaran yang lebih penting adalah tahu di mana uang menciptakan nilai, dan di mana uang hanya menciptakan ego. Bagi Kamprat, uang yang tidak memberi nilai kepada pelanggan harus ditekan. Kemewahan internal yang tidak perlu harus dikurangi. Sistem harus dibuat ringkas. Harga harus masuk akal. Produk harus bisa menjangkau banyak orang. Dan perusahaan harus terus ingat bahwa biaya kecil yang dihemat di ribuan proses bisa menjadi harga lebih rendah bagi jutaan pelanggan. Disinilah pelit berubah menjadi strategi. Bukan pelit karena takut mengeluarkan uang, tapi hemat karena punya tujuan. Hemat agar produk lebih murah. Hemat agar bisnis lebih tahan lama. Hemat agar desain bisa dinikmati lebih banyak orang. Hemat agar perusahaan tidak lupa untuk siapa mereka bekerja, namun tetap ada garis halus. Hemat tanpa empati bisa menjadi keras. Efisiensi tanpa manusia bisa menjadi dingin. Harga murah tanpa tanggung jawab bisa menciptakan masalah lain. Maka, pelajaran dari IKEA bukan hanya hematlah, tapi hematlah dengan arah. Sederhanakan yang tidak perlu. Investasikan pada yang penting. Kurangi ego. Perbesar nilai. Itulah yang membuat kisah Ingvar Kamprad relevan sampai sekarang. Di dunia yang sering mengukur sukses dari kemewahan, ia menunjukkan paradoks. Seorang miliarder bisa membangun brand besar justru dengan identitas anti boros. Dan sebuah perusahaan bisa tumbuh global, bukan karena membuat orang merasa kaya, tetapi karena membuat hidup sehari-hari terasa sedikit lebih mudah. Jadi, apakah Ingvar Kamprad terlalu pelit, atau ia jenius karena memahami bahwa efisiensi adalah kekuatan terbesar dalam bisnis massal? Mungkin jawabannya ada di tengah. Ia sangat hemat, kadang sampai terasa ekstrem. Tapi dari pola pikir itulah lahir salah satu sistem retail paling berpengaruh di dunia. Menurut kamu, Ingvar Kamprad lebih tepat disebut miliarder pelit, pengusaha jenius, atau kombinasi keduanya? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah bisnis, filosofi brand, tokoh unik, dan pelajaran hidup yang tidak cuma motivasi kosong, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, bisnis besar tidak lahir dari pertanyaan bagaimana terlihat mewah, tapi dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Bagaimana membuat hidup lebih baik dengan biaya yang lebih masuk akal?